Salat apa saja yang dimaksudkan di sini? Yang pertama kali, mari kita lihat turunan hadis Nabi SAW dan praktek beliau saat di bulan Ramadan. Turunkan dulu ke ayat Qur'annya. Ibadah salat ini itu menyempurnakan puasa kita. Kalau puasa di siang harinya, maka yang ini dianjurkan di malam harinya. Dan disebut kesempurnaan dari puasa. Saya turunkan dulu ayat yang belum dituliskan tadi. Quran surah kedua, ayat 187. Langsung di pertengahannya saja, supaya tidak terlampau panjang dibacakan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai dengan ke malam harinya. Ada yang menerjemahkan ila itu muqaddimatul lail, di puasa dari fajar sampai dengan menjelang malam maksudnya maghrib. Ada yang menerjemahkan ilal lail dengan mengerjakan ibadah malamnya. Apa ibadah malamnya itu yang dicontohkan oleh Nabi? Kita turunkan kemudian hadis-hadisnya. Baik. Hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya simpan sedikit ini. Dekatkan begini. Baik. Redaksi nabinya qama. Qama. Dari kata qiyam. Yang dimaksudkan salat di sini. Salat. Dari mana tahunya? Teruskan hadis Muslim nomor hadis 749. Salatul laili, salat yang dikerjakan di waktu malam itu. Kalimat qama disebutkan dengan kalimat salat yang dimaksud salat. Pertama, waktunya malam. Salatul laili, salat malam. Kalau sudah ada kata laili, al-lail itu menunjuk kepada waktu. Ada al-lailah pakai ta, ada al-lail tidak pakai ta, itu berbeda. Kalau tidak menggunakan ta menunjuk kepada waktu, waktunya terbentang dari ba'da isya sampai dengan menjelang fajar. Ini yang dimaksud dengan lail, al-lail, tidak pakai ta. Kalau menggunakan ta al-lailah itu artinya ada momen istimewa di malam itu. Ingat, kalau pakai ta ada momen istimewa yang tidak ditemukan di malam-malam lainnya kecuali di situ saja. Karena itu ketika Allah menerangkan tentang Lailatul Qadar, kemuliaan Al-Qadar bukan menggunakan lail tapi lailah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bukan fi Lailil Qadar, tapi lailah karena ada yang istimewa di situ. Jelas ya? Baik, tapi sama-sama menunjuk malam. Jadi al-lail, al-lail itu malam. Laili, lela, lila, leli, layali itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Baik. Salatul lail, salat malam. Baik. Salat malam itu jenisnya apa saja? Tahan, saya belum teruskan hadisnya. Kembalikan ke Quran tadi yang telah Anda catat. Quran surah ke-17 misalnya, kita ambil ayat ke-79-nya. Fokus. Wa minal laili fatahajjad bih. Paling kiri sebelah atas. Dan dari sebagian malam, lail bukan lailah. Wa minal lail pakai min. Min menunjuk pada sebagian, tidak keseluruhan. Perhatikan tab'id sifatnya. Dari sebagian malam. Anda nggak harus paksakan dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Anda boleh istirahat dulu. Begitu Anda istirahat, malamnya bangun. Fatahajjad. Ibadah yang dikerjakan setelah Anda tidur dulu, lalu beraktivitas disebut dengan hajada. Kalau Anda serius mengerjakannya, tambahkan tak di depannya. Jadi tahajjad. Tahajjad. Salat yang dikerjakan pada waktu malam hari, didahului tidur dulu, itu disebut dengan tahajud namanya. Jenis pertama, tahajud. Di saat Nabi memanggil Anda, mengundang secara personal untuk mengerjakan salat di malam hari, sifat pertamanya tahajud. Fokus. 2. Quran surah 73. Ayat ke-6 misalnya. Kita ambil. Inna nasyi'atal laili. Ada lail lagi. Hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun di malam hari itu. Sentuhannya ke jiwa semakin kuat. Dan kalimat-kalimat yang menghadirkan kehusyuan kepada kita yang membacanya. Gak percaya silahkan. Bangun sholat malam dengan siang. Beda nilainya. Malam 2 rakaat, siang 4 rakaat. Masih khusyuk malam dibandingkan dengan siang. Makanya setan malam dengan setan siang beda. Lain Pak, saya katakan pada Anda. Kalau butuh pembuktian silahkan cek. Anda siang-siang itu biasa. Masuk ruang makan normal. Masuk kamar mandi biasa. Suara-suara banyak. 4 rakaat itu rasanya biasa saja. Tapi kalau malam
2 rakaat itu karena kebisingan mulai sepi. Orang-orang mulai tenang. Potensi khusyuk tinggi. Makanya setan yang keluar itu pangkatnya naik dikit malam hari. Betul. Ada setan yang tugasnya itu menutup Anda. Mata Anda ditutup, ditekan tuh. Ada tekanan. Kata hadis ditekan sedapat-dapatnya. Dikuatkan gitu supaya nggak bangun. Makanya begitu Anda bangun tidur. Di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1369. Disunnahkan jangan langsung berdiri. Duduk dulu. Duduk. Supaya menenangkan keadaan Anda. Lu hilangkan bekas ngantuknya. Usap. Supaya hilang. Karena ketika Anda bangun di malam hari, setan tekan supaya Anda gak bangun. Dia takut kalau bangun, sholat Anda khusyuk, Anda minta ampun. Diampuni oleh Allah. Kerja keras dia hilang selama itu. Makanya dia naik tuh. Betul, ini bukan fiksi. Ini hadis. Serius. Nah, terus dia bangun. Itu belum selesai. Apa Anda kira ketika Anda bangun, hilang ngantuk, bisa selesai? Tidak. Siang-siang, ruang tengah itu biasa. Kamar mandi normal, begitu buka pintu, awas. Rambutnya panjang, jubahnya putih. Datang. Padahal biasa-biasa hari sebelumnya. Kan? Padahal kucing. Hati-hati. Teruskan. Makanya pakai tak, Anda mesti serius, sungguh-sungguh. Ya, kita turunkan nanti. Jadi tak di situ menunjukkan kesungguhan. Makanya kalau nanti Anda memilih untuk bangun di malam hari, setelah Anda selesai misalnya Isya, atau Anda misalnya datang terlambat ya, ada macet dan sebagainya, Anda memilih menunaikan di malam harinya. Isya dulu, istirahat dulu, tidur dulu, malamnya Anda tunaikan di malam harinya saat malam Ramadan. Itu sifat sholat yang disebut dengan tahajud. Baik ya? Baik di Ramadan, di luar Ramadan, ada. Ada, tapi nanti nama bekennya, nama kerennya, nama populernya, nama yang kita kenal. Tapi sifatnya, ini sifat yang dimaksudkan. Paham ya? Dan Anda mesti serius. Kalau perlu Anda pasang ancang-ancang. Kasih tahu istri, Papa sholatnya malam hari nanti. Tolong bangunkan ya. Papa pasang alarm dulu, Pak. Masya Allah. Ayo 3 kali pasangnya. Pas sholat jam berapa? Jam 3. Saran Mama pasang jam 2:04, jam setengah 3, jam 3 kurang seperempat. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap. Kenapa kok begitu? Papa aja kemarin nonton bola pasang alarm. Ayo. Walaupun juara Papa, Juventus kalah 3-1. Misalnya. Saya nggak pernah nonton begitu, itu ngabisin tenaga, ngabisin waktu. Tapi saya baca gitu, saya senang baca. Saya tahu kemarin Rossi ada insiden dengan Marquez itu kan, di tikungan sekian saya tahu. Udah marah-marah, Marqueznya datang mau minta maaf dengan bos Hondanya, tapi kemudian ditolak oleh Asensio. Asensio itu tangan kanannya Rossi dan dia dekat sekali dengan Rossi sahabatnya. Nanti kapan-kapan kita bahas loh ya. Baik. Ustaz, mereka itu balapan, berusaha untuk masuk surga. Kok tahu? Ihdinas siratal mustaqim, truknya lurus. Tafsiran yang tidak tepat. Jadi Anda nggak bisa baca Quran, baca terjemah, memahami sendiri, itu repot. Anda mesti belajar, ada tafsir, ada ulama, dilihat. Nggak bisa baca Quran sekarang terjemahan disimpulkan, bisa salah. Ada orang baca Ali Imran 92. Dia baca, Masya Allah. Belum sempurna amalan kalian. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan puncak kebaikan di sisi Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian bisa menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Baca terjemahan. Oh, yang paling dicintai diinfakkan, Allah cintai. Saya infakkan istri saya. Enggak bisa. Bahaya Anda di situ. Maaf Bu ya, ini contoh salah penafsiran. Makanya belajar yang benar. 2. Baik, yang kedua Quran surah 73 ayat 6 itu umum. Disebutkan bangun malam. Bangun malam ini artinya bisa jadi Anda sebelum tidur itu bisa dimaksimalkan bangunnya. Jadi setelah Anda sholat Isya, Anda sholat lagi, ya, melebihi batas yang standar. Isya kan fardu, di atas itu tambahan, di atas standar. Anda bangun lagi, Anda kerjakan sebelum Anda tidur. Dan di waktu malam tadi, waktu malam ba'da Isya sampai menjelang fajar. Setelah Isya, Anda sholat sunnah ba'diyah. Setelah ba'diyah, Anda sholat lagi. Itu bisa terjadi di bulan Ramadan. Begitu Anda maksimalkan, Anda silahkan. Sebelum Anda tidur, Anda boleh kerjakan. Qiyamnya di waktu malam, berarti disebut qiyamul lail. Qama salatnya, sifatnya disebut dengan qiyam, dikerjakan di waktu malam. Cuman saya kerjakan sebelum saya tidur. Saya bangun pada malam harinya, qiyamul lail. Ada yang menyamakan qiyamul lail dengan tahajud, ada yang spesifik membedakan. Kalau yang ini diawali dengan tidur, yang ini langsung setelah Isya, salat sunnah ba'diyah, kemudian diteruskan dengan salat lagi. Paham? Saya ingin Anda pahami, bukan cuma sekedar diketahui. Saya hapus dulu. Jadi nanti saat Ramadan, ada sifat bocoran dari Nabi.
Fokus baik-baik. Apa bocorannya? Ada satu sholat spesial. Dikerjakan di malam-malam Ramadan. Waktu pengerjaannya malam. Terbentang dari ba'da isya sampai dengan fajar. Cuman kata Nabi, fleksibel mengerjakannya. Karena tidak setiap orang punya kondisi yang sama. Ada orang yang ketika sholat ba'da isya langsung bisa mengerjakan. Allahu Akbar. Isya selesai, ba'diyah. Setelah ba'diyah, dia bangun malam harinya. Setelah itu, setelah sholat langsung, ba'diyah langsung sholat lagi. Maka sifatnya qiyamul lail. Tapi apakah semua orang sama bisa begitu? Belum tentu. Awal Ramadan ada yang masih aktif kerja. Perhatikan bagaimana Nabi memberikan gambaran. Dengan ilham, dengan petunjuk wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan gambaran untuk kemudahan bagi umatnya. Ada yang masih kerja, pulang malam, ada kemacetan di jalan. Tiba-tiba datang ke rumahnya. Masya Allah, jam 10, orang sudah kembali dari masjid, dia baru datang dari kantornya. Apa yang dia lakukan dalam keadaan lelahnya? Silahkan. Istirahat dulu, tunaikan dulu sholat isya. Kalau belum kuat langsung sholat, istirahat dulu. Tiduran sejenak. Tidur. Ambil misalnya 3 jam, ambil 4 jam. Jam setengah 3 dia bangun. Tunaikan sholat malamnya. Tapi di malam bulan Ramadan. Maka ketika dia memilih yang kedua, itu yang disebut dengan tahajud. Baik tahajud ataupun qiyamul lail, ditunaikan sebelum tidur atau setelah tidur. Maaf. Tidak semua orang yang mengerjakan ini berpotensi mendapatkan nilai-nilai takwa. Awas, rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Tidak sedikit orang yang qiyam, kata Nabi, qiyam, salat di malam-malam Ramadan, tidak mendapatkan apapun dari berdirinya, kecuali lelah berdiri bergadang saja. Berdiri. Diri nggak ada nilainya. Maka dari itu, dicontohkanlah cara mengerjakannya, supaya maksimal kita memaksimalkan ini semua. Sekarang bagaimana cara saya mengerjakan? Baik, saya kerjakan qiyamnya sebelum tidur langsung ba'da isya, atau di malam harinya. Maka mari kita lihat Nabi mencontohkan dengan 2 sifat ini. 1 iman, 2 ihtisab. Sebentar, sebelum saya teruskan, bisa dipahami penjelasan saya? Jazakumullah khair. Kita teruskan. Saya coba hapuskan dulu yang ini. Ini saya tahan untuk menerangkan turunan yang ini. Alhamdulillah. Kalau Anda bersin, saya suka ingat sahabat saya yang tidak berjumpa, tapi kita insya Allah punya ikatan yang kuat. Namanya Ahmad Muzammil. Orangnya saleh. Masya Allah. Wajahnya memancarkan karisma yang baik dan ahli Quran. Dan kami mengasuh pesantren dulu dengan nama yang sama. Sama-sama Al-Hikmah. Sama-sama di Lebak Bulus. Saya mengasuh Al-Hikmah untuk hafalan Quran. Mahasiswa yang kuliah sekitaran Jakarta. Ada Lipia di Buncit. Ada IIKI juga, ada yang PT IIKI, ada UIN. Kita kumpulkan daripada beraktivitas yang macam-macam. Dan mereka menghafal Quran. Kita fasilitasi dengan gratis. Beliau, Ustaz Ahmad Muzammil itu yang tahsinnya. Tahsin. Masya Allah. Saking sayangnya Allah kepada beliau. Masya Allah, beda kami cuma 7 tahun usianya. Beliau dari saya 7 tahun lebih. Saya waktu itu 32, beliau 39. Saking sayangnya Allah kepada beliau di hari Kamis, Pak. Tidak mendapatkan Ramadan pada saat itu. Padahal sudah dekat ke Ramadan. Dipanggil pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ahmad Muzammil, kamu pulang. Pahala kamu sudah banyak. Yuk, orang tahsin kamu dapat pahalanya. Murid kamu sudah banyak. Adi Hidayat masih banyak dosanya. Perlu banyak amalan, perlu banyak istighfar. Kamu udah pulang. Sesuai dengan ajalnya. Cara pulangnya itu sederhana, Pak. Indah, gampang. Cuman bersin 2 kali. Hasi, selesai. Ringan gitu. Ya, Ahmad Muzammil, ahli Quran, ahli tahsin, pahala banyak. Ayo pulang, hasin 2 kali, meninggal. Tadi saya lihat banyak yang bersin berkali-kali belum meninggal juga. Ya. Mungkin kita perlu Ramadan. Itu maksudnya. Untuk menambah dan menyusul saudara kita yang telah kembali kepada Allah. Siapa lagi yang mau bersin? Jangan khawatir, keluarkan aja. Karena saya pernah ceramah di Jakarta. Begitu saya terangkan yang ini, mau bersin ditahan-tahan begini. Tenang ya, tenang. Bismillah. Kembalikan ke sini. 1. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. Sebelum sampai ke sini, ini saya bahas yang ini dulu. Yang iman dulu. Imanan. Allah. Sekali. Dilakukan karena Allah. Bukan karena yang lain. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran disandingkan langsung dengan Allah yang dengan sifat ghaibnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minun bil ghaib. Imannya dilakukan karena Allah yang ghaib. Ghaib itu belum tampak dalam pandangan kita. Dan kita yakini keesaan ketunggalan dan seluruh kekuatan-kekuatannya kepada kita semuanya. Fokus baik-baik di sini.
Ketika menyebutkan kalimat iman, maka tujuan utamanya kepada Allah. Kalau Anda ingin mendapatkan ampunan di malam Ramadan, dalam saat Anda menunaikan sholatnya, maka syarat yang pertama, sholat Anda harus ditunaikan karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan dulu perdebatkan berapa jumlah rakaatnya. Pertanyaannya adalah berapapun rakaat, berapa yang Anda niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi saya ke sini, karena di situ enak keadaannya. Saya ke sini karena teman saya pun ke situ. Saya di sini karena imamnya lebih memberikan ketebalan kepada saya, macam-macam dan sebagainya. Ingat teman-teman, Anda boleh untuk memberikan gambaran-gambaran semangat karena imam bagus bacaan, karena menyentuh kepada jiwa. Tapi yang harus Anda tanamkan pada diri Anda sendiri, siapapun imamnya, memberikan sentuhan ataupun kepada jiwa saya, tetap saya kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda datang imamnya beda, Anda nggak akan peduli. Yang penting Allah ridha dengan sholat saya malam ini. Paham ya? Maka hati-hati betul. Begitu nanti teman-teman mempraktikkan masa tarawihnya, akhi, di mana tarawih? Saya ikut si fulan aja lah. Bukan. Bukan karena ikut si fulan. Karena Allah perintahkan Anda untuk memilih yang terbaik karenanya. Paham? Satu. Sudah. Masuk ke dini dulu, lalu saya teruskan ihtisab. Teknisnya bagaimana? Teknisnya, Salatul laili mathna mathna. Hadis Muslim hadis 749. Kalau Anda tunaikan salat malam, salatul laili, malam dibagi dua, bisa tahajud, bisa qiyamul lail. Mau Anda tidur dulu, mau tidak tidur dulu, kata Nabi, cara pertama mathna mathna. Paling minimal tunaikan 2. Setelah itu 2. Setelah itu 2. Fa idza khasyiya ahadakumul fajra, sampai 2. Kalau Anda khawatir dekat menuju fajar, sebentar lagi fajar tiba. Falyutir rak'atan wahidah, maka segera tutup dengan witir 1 rakaat. 1 rakaat. 2. Mau fajar nih, tutup 1 rakaat. Baik, kebayang nggak teman-teman, ada orang sholat dari ba'da Isya sampai menjelang fajar. Berapa rakaat dia kerjakan? Banyak ya? Atau yang kedua, bayangannya diturunkan sedikit. Ada orang kemudian tidur terlebih dahulu, bangunnya jam 3 sampai menjelang fajar. Berapa rakaat dia tunaikan? Hadis ini, hadis pertama, memberikan gambaran kepada kita bahwa sholat-sholat yang dikerjakan pada malam itu, baik tahajud ataupun qiyamul lail, pada dasarnya tidak diberikan batas oleh Nabi SAW. Yang paling tepat kata Nabi, silahkan kamu tunaikan paling minimal 2. Setelah itu tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi. Tapi kalau kamu duga fajar akan segera tiba, tutup segera dengan witir 1 rakaat. Jelas? Maka rumus yang pertama, Nabi tidak memberikan batas dari rakaatnya, tapi diberikan minimal pengerjaannya 2 rakaat dengan witir berapa? 1 rakaat. Paham? Kita bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau Anda tidak memberikan contoh batasan, kami khawatir nanti orang akan beda-beda. Yang satu, masjid mana? Masjid Al-Murabi aja deh daripada Darul Ihsan. Kenapa? Al-Murabi cuma 2 rakaat, witir 1 misalkan. Tapi tahu nggak kamu, rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat kedua Ali Imran sampai tuntas. Pilih mana? Apakah Al-Murabi atau Darul Ihsan? Kalau Darul Ihsan bagaimana? Juz amma. Masya Allah. Ya udah, saya juz amma aja. Kan? Tapi juz ammanya rakaat pertama An-Naba. Rakaat keduanya bisa turun. Karena tidak ada standar di sini, nanti orang bisa begini, bisa begitu. Maka Nabi mempraktekkan kesehariannya, sholat malamnya, bahkan di Ramadan atau di luar Ramadan, dengan merujuk keterangan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai 2010. Datang 3 orang sahabat mulia. Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Ubaid bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail. Ya, maka mereka bertanya tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah, lihat. Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Sepanjang tinggal di tempat saya, demikian cara menerjemahkannya. Saya saksikan beliau salat di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Beliau tidak pernah menambah ala 11 rakaatan, lebih dari 11 rakaat. Di kesaksian Sayyidah Aisyah, saat Nabi berada di rumah beliau, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, salat malamnya berapa rakaat? 11 rakaat. 11 ini yusalli arba'an.
Beliau salat 4 rakaat dulu. Perhatikan beda hadis dengan yang pertama tadi. Thumma yusalli arba'an, pakai thumma. Kemudian salat 4 lagi. Thumma yusalli thalathan, pakai thumma lagi. Kemudian salat 3 rakaat. 4 tambah 4 tambah 3. Berapa? 11. Lihat pakai thumma di sini. Baik, pertama. Saksian kedua, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di Abu Daud nomor hadis 1369. Beliau melihat pada saat beliau menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki waktu untuk bisa hadir mendampingi Sayyidah Maimunah. Beliau membagi ya dari malam sekian hari sekian di rumah Sayyidah Aisyah, malam sekian hari sekian di rumah Sayyidah Maimunah, di rumah Sayyidah Zainab dan seterusnya radhiyallahu taala anhunna jami'an. Ketika waktunya tiba di rumah Sayyidah Maimunah, Ibnu Abbas itu menginap di situ untuk melihat kebiasaan Nabi bagaimana malam harinya. Ternyata kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa bangun di malam hari. Kadang tengah malam lebih sedikit atau kurang sedikit. Kalau di kita kurang lebih disesuaikan 1:30 atau sekitar jam 2. Kemudian ketika bangun itu fajalasa, beliau duduk dulu. Kemudian famasaha biyadi min atharin naum, dengan tangannya beliau menghapus kemudian bekas-bekas ngantuknya. Kemudian faqara'a khawatimu surah Ali Imran, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran dari 190 sampai dengan ayat ke-200. Kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari dilengkapi lagi. Nabi membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah. Kemudian pergi ke tempat tertutup semacam kamar mandi bagi kita. Fatawadda, kemudian beliau berwudu. Kemudian apa yang terjadi? Lalu beliau datang ke musolanya, tempat salatnya dan siap menunaikan salat malam. Aku berdiri di belakangnya sampai Nabi menarik aku sehingga sejajar dengannya. Ini dalil menunjukkan boleh kalau salat berdua Anda jadi imam, teman Anda jadi makmum, berdiri secara sejajar. Anda imam, dia makmum, sejajar posisinya. Anda kiri, dia kanan. Atau kalau mau menggunakan yang masyhur, yang standar yang lain, Anda maju sedikit, kemudian makmum di belakangnya sedikit. Paham? Belum selesai hadisnya. Kemudian saya merasakan salat bersama Nabi. Nabi salat kemudian dimulai dengan 2 rakaat yang ringan. Khafifatain. Rak'ataini khafifatain. Khafifatain itu salat pembuka. Kalau kita warming up. Ya, untuk menghadirkan kehusuan sebelum salat masuk pada intinya. Rakaatnya 2 rakaat. Saya simpan di sini, pembuka. Bacaannya nggak panjang. Jadi begitu salat, langsung baca Al-Fatihah, takbir Allahu Akbar, Al-Fatihah tanpa bacaan surat yang lain. Setelah itu rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Rukuk, sujud, bangun lagi. 2 rakaat selesai. Setelah itu beliau menunaikan salatnya yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Lihat baik-baik. Setelah itu beliau tunaikan 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Thumma yusalli rak'atain. Thumma yusalli rak'atain. Setelah itu beliau tutup dengan menunaikan 1 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 2, 2, 2. 10 tambah 1. Berapa? 11. Dibuka dengan pembuka yang ringan, salat intinya 11 rakaat. Jadi di rumah Sayyidah Maimunah 11 rakaat. Di rumah Sayyidah Aisyah kemudian 11 rakaat. Ini 4, ini kemudian 2, 2, 2, ujungnya 1. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau Anda misalnya ingin mengambil standar salat Nabi SAW mengacu pada jumlah rakaatnya, Anda silakan boleh tunaikan 11 rakaat. Paham? Mau pilih mana saja silakan. Jangan Anda simpulkan, tuh yang benar itu yang 11 rakaat versinya 443. Karena hadisnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat Nabi di Ramadan atau di luar Ramadan kecuali 11 rumusnya 443. Jawab, itu kan di rumah Sayyidah Aisyah. Sedangkan Nabi menginap bukan di situ saja. Kadang di rumah Sayyidah Maimunah, kadang di rumah Saudah binti Zam'ah, kadang di rumah Sayyidah Zainab dan seterusnya. Di rumah ini beda dengan yang ini karena kondisi istri Nabi satu dengan yang lainnya itu beda. Beda usia, beda kekuatan berdiri, beda keadaannya. Makanya Nabi memberikan fleksibilitas supaya istrinya nyaman mengikutinya. Itu poinnya. Dan ini bisa Anda terapkan pada istri Anda. Jangan dipaksakan. Ayo mah, yang kuat, yang kuat. Sunnah Nabi 11 rakaat. Lihat tuh, lihat. Tidak. Istri Anda persoalan di kakinya, cukup mungkin 2 dulu, 1 tutup, dia istirahat, Anda teruskan. Boleh. Jangan dipaksakan. Surga mah, surga. Surga. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau Anda kira misalnya 4, saya lebih tenang dengan 2. Karena agak santai berdirinya 2, langsung istirahat lagi. Boleh kerjakan 2. Dan jangan berdebat di sini, tidak ada gunanya.
Karena dua-duanya dikerjakan oleh Nabi. Gak bisa Ustaz. Yang tetap 4-4-3. Ini rumus paling bagus. Kemarin Madrid menang 4-4-3 Ustaz rumusnya. Gak ada hubungan. Ya. Toh Roma juga mengalahkan Barcelona, formasinya beda. Ya kan? 4-2-3-1. Baik, itu yang paling bagus tuh. Sudah selesai. Saya tutup ini. Ini hadis belum selesai. Belum selesai. Tapi tahukah Anda? Ini poinnya. 11 rakaat ini. Jangan dikira Allahu Akbar, Assalamualaikum. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Tidak. Perhatikan keterangan Sayyidah Aisyah selanjutnya. Saya bulati. La tas'al an husnihinna wal tulihinna. Tapi 11 ini, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Gak usah tanya deh. Cukup tahu 11, tapi panjang dan bagusnya, jangan ditanya. Penasaran 3 sahabat ini. Seketika dalam satu waktu mengikuti sholat di belakang Nabi. Karena kadang-kadang Nabi pun dalam beberapa malam sholat kemudian di masjid atau di tempat-tempat tertentu di luar rumah-rumah istrinya. Apa yang terjadi teman-teman? Sholat di belakang Nabi. Hudzaifah al-Yamani. Selanjutnya ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab. Begitu mereka sholat baru tahu maksud Sayyidah Aisyah itu. Indahnya kata Hudzaifah al-Yamani sholat di belakang Nabi. Jangan tanya bagusnya karena setiap kalimatnya enak didengarnya. Begitu baca ayat doa, beliau kemudian menyertai dengan doa. Begitu hadir ayat surga, ingin harapan dalam untuk meraihnya. Sampai berdoa kepada Allah meminta untuk umatnya. Membaca ayat tentang neraka, terseduh-seduh beliau menangis. Kemudian bermohon kepada Allah untuk umatnya dijauhkan dari neraka. Indah, tanpa terasa saat berdiri 1 rakaat itu, Nabi membacakan 100 ayat Al-Baqarah. 1 rakaat, 100 ayat. 1 rakaatnya. 100 ayat. Nah, hadis sahih, siapa yang bisa menunaikan salat malam dalam 100 ayat atau membaca 100 ayat dari Al-Quran, maka dituliskan pahala baginya telah menunaikan salat sepanjang malam. Itu hadis sahih. Maka ini bayangkan, Nabi menunaikan 1 rakaatnya 100 ayat. Nikmat, kata Hudzaifah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga penasaran, salat di belakang Nabi. Allah ternyata benar. Tidak ada yang paling nikmat kecuali salat di belakang Nabi. Indah bacaannya, nikmat, enak. Tanpa sadar, sudah masuk 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan sama seperti Hudzaifah ruku. Ternyata diteruskan. Wah, nikmat. Sampailah ke Al-Baqarah tuntas 286 ayat. Dikira akan ruku, ternyata diteruskan. Sampai Ali Imran. Masya Allah, nikmat. Sampai 200 ayat. Dikira akan ruku, ternyata diteruskan. Sampai An-Nisa. 176 ayat. Sudah 5 juz, 4 halaman. Luar biasa. Barulah ruku. Allahu Akbar. 1 rakaatnya 5 juz, 4 halaman. Nikmat. Saking nikmatnya, besoknya gak pada ikutan lagi. Tapi lihat cara bacanya. Bukan karena kelamaan, bukan karena takut lelah, bukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya ini seringkali menduga saat beliau membaca dengan penuh kenikmatan, apakah di posisi ini akan ruku. Di begitu tenang berdoa, dikira akan ruku, ternyata lanjut. Sering menduga, saya khawatir sholat saya, karena pribadi saya, khawatir kurang khusyuk. Karena saya sering menduga apakah di posisi ini Nabi akan ruku. Bukan karena nggak tahan berdirinya. Karena nanti Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan menyebutkan bahwa setelah sepeninggal Nabi, mereka terbiasa sholat malam bahkan sampai hatam Al-Quran. Cek di halaman 37 paling kanan sebelah atas. Paragraf pertama baris 1 sampai dengan baris 3. Ada Uthman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Tamim Ad-Dari, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Itu terbiasa sholat malam sampai hatam Al-Quran. Dan Allah berikan keberkahan pada waktunya. Kalau waktu sudah berkah, gak akan terasa amalan banyak, waktu sedikit. Gak akan terasa. Seperti Ashabul Kahf. Ketika tidur, waktunya panjang 309 tahun. Tapi mereka ketika dibangunkan seakan-akan baru tidur kemarin. Itu luar biasa. Ada orang-orang surga belum teraih, amalan belum banyak, setiap dapat masjid, Masya Allah. Tidur, Masya Allah. Bangun Pak, sholat, rasanya baru tadi. Sudah waktunya sholat, luar biasa. Nah lihat, 100 ayat. Maka sepeninggal Nabi dibiasakan oleh para sahabat. Salat. Tahan. Ternyata bukan ini saja. Setiap selesai beliau salat ini, beliau berhenti dulu. Lihat pakai thumma. Thumma itu huruf sambung di antara 2 aktivitas dengan jeda yang cukup panjang. Ataf. Ataf itu ada banyak. Ada pakai fa, ada pakai waw, ada pakai thumma. Ini yang paling populer. Kalau pakai fa, itu cepat tanpa jeda.
dakhala Ahmadu ila jami Darul Ihsan fa Ali. Ahmad masuk ke Masjid Darul Ihsan, kemudian Ali pakai fa. Begitu Ahmad masuk, Ali masuk. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-38 sampai 39. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrab berdoanya sambil salat, masih berdiri dalam salat. Berdiri disebut qaim, sedang salat disebut yusolli. Baru selesai doa, belum selesai salat, tiba-tiba selesai doanya turun jawaban ayat 39-nya. Jawabannya pakai fa. Fanadatul malaika. Malaikat langsung menyeru, menyampaikan jawaban dari Allah. Wa huwa qaimun, sedangkan Nabi Zakaria masih berdiri, yusolli fil mihrab, berdiri sedang salat. Jadi baca doa dalam salat dalam berdiri, salat belum tuntas, doanya baru selesai, tiba-tiba langsung dijawab, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak namanya Yahya. Jadi antara doa dengan jawaban enggak ada jeda. Selesai doa langsung dijawab. Makanya ulama mengeluarkan fikih dari situ. Kalau Anda ingin cepat dijawab, jadi baru selesai doa, langsung seketika dijawab, keluarkan kebiasaan Nabi Zakaria ketika bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara poinnya. Nanti lain waktu kita bahas ya. Itu bukan fiksi. Dua pakai wa. Wa itu ada jeda sedikit. Baik, dakhala Muhammadun ila jami Darul Ihsan wa Ahmad. Muhammad masuk ke Masjid Darul Ihsan, kemudian Ahmad pakai wa. Jadi Muhammad masuk, kemudian Ahmad mengikuti. Ketika Muhammad masuk ada jeda, Ahmad masuk. Tapi kalau pakai thumma ada jeda yang cukup agak panjang. Misal 5 menit kemudian Ahmad masuk. 3 menit kemudian Ahmad masuk. Atau ada panjang luar biasa. Nah, lihat ini. Hadis antara sholat selesai, sholat satu ke sholat yang lainnya menggunakan thumma. Di begitu salam, Nabi nggak langsung bangun. Jadi kalau Anda sholat malam di malam Ramadan, habis Isya, habis sholat sunnah, Anda sholat 2 rakaat pertama, begitu selesai, sunnahnya bukan langsung bangun. Duduk dulu, rehat dulu, dan perhatikan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf. Aku akui aku banyak salah ya Allah. Selevel Nabi yang maksum dijaga dari kesalahan mengatakan, saya mengaku banyak salah. Fa'fu anni. Maafkan saya ya Rabb. Maafkan saya. Nabi itu membaca doa. Sesungguhnya untuk diisyaratkan pada umatnya karena kita yang butuh. Kalau Nabi nggak minta pun sudah ada jaminan. Kita yang harus banyak minta. Makanya ketika diajarkan kalimat itu gambaran dari Nabi kunci untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, supaya diampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Nah, kesungguhan untuk mengevaluasi diri, mengingat dosa-dosa sambil mengucapkan permohonan tadi, itu yang disebut ihtisaban. Paham? Ihtisab itu kesungguhan disertai evaluasi dari hal-hal yang kurang. Kalau Anda menghitung-hitung disebut dengan hisab, pekerjaannya disebut dengan muhasabah. Jadi begitu ada kalimat ihtisaban, bukan cuma salatnya yang diminta. Di jeda-jeda itu mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mintanya bukan cuma dimintakan dengan kalimat, tapi diingat Anda minta maaf, berarti ada kesalahan. Kesalahan apa yang Anda kerjakan sampai Anda minta maaf kepada Allah? Anda minta ampunan berarti ada dosa. Dosa apa yang Anda kerjakan sampai minta diampuni pada malam itu? Makanya ketika Anda sholat pada kesempatan malam pertama dalam Ramadan, ingatlah dosa-dosa Anda pada saat itu. Jadi begitu jeda, pelan-pelan dulu. Pertama dosa Anda kepada Allah. Ibadah ritual sholat, berapa kali Anda abaikan? Berapa kali Anda bermalas-malasan? Minta ampun. Supaya selesai urusan Anda dengan Allah. Setelah itu dosa pada manusia, mulai dengan ibunda Anda, ayahanda Anda. Berapa kali kata-kata Anda membuat ibu Anda tersakiti? Air matanya mengalir. Ayah Anda kecewa. Turunkan lagi pada saudara-saudara Anda. Jangan-jangan dia begitu peduli pada Anda, tapi Anda menyapanya pun tidak. Atau Anda mohon maaf, hebat sekali Anda, begitu mudah datang ke majelis ta'lim. Enak, tenang, tapi dengan saudara sendiri masih ada masalah. Dengan orang tua sendiri belum selesai. Dan teman-teman itu luar biasa itu, pengaruhnya luar biasa. Dan dengan istri Anda, istri dengan suaminya. Dosa apa yang pernah dikerjakan selama ini? Coba dilihat. Barangkali tanpa Anda sadari banyak hal yang pernah keliru. Anda sudah diberikan oleh Allah istri yang sangat luar biasa, mendampingi hidup Anda. Tapi coba lihat, berapa kali Anda lihat status istri orang lain. Anda punya istri yang diupdate status istri orang lain. Coba dicek, berapa kali Anda lihat. Begitu pula dengan istri yang di bawah. Coba cek, berapa kali Anda berkhianat dalam hal-hal yang mungkin ringan bagi Anda pada suami Anda. Silahkan cek. Minta ampun pada anak Anda. Minta, diingat-ingat dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Begitu Anda mohonkan saat itu, disesali oleh Anda sambil menghitung dosa Anda. Sungguh-sungguh Anda mohonkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Boleh jadi 2 rakaat pertama itulah yang menggugurkan semua dosa Anda pada saat itu. Kecuali utang. Kalau utang sebelum dibayar nggak lunas. Nggak lunas. Ya, jadi selesaikan dulu setelah itu. Jelas ya? Begitu Anda mendapatkan ketenangan pada jiwa dengan bacaan tadi, biasanya orang kalau sudah minta ampun tenang jiwanya. Rohnya. Roh tuliskan. Sehingga ketenangan itu menghadirkan keadaan yang nyaman. Dia duduk sambil tenang. Keadaan yang tenang nyaman membuat roh kita enak disebut dengan rahatun. Rahatun. Kalau Anda berusaha menghadirkan ketenangan ini sehingga dampaknya ke roh menjadi nyaman, maka disebut dengan tarwihatun. Tarwiha. Tarwiha. Kalau Anda kerjakan bukan cuma sekali, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Banyak Anda kerjakan, jamakkan kalimatnya dari tarwiha jadi tarawih. Tarawih. Jadilah kalimatnya dengan tarawih. Salatnya bisa tahajud, bisa qiyamul lail, tapi sifat Nabi mengerjakannya disebut dengan tarawih. Jadi kalau Nabi, kata Sayyidah Aisyah, salatnya tarawih tenang, bacaannya tenang. Setelah itu tenang, duduk sejenak, berdoa dengan tenang. Sehingga ada perbedaan sebelum salat dengan setelah salat. Sebelum salat gelisah, pasca salat lebih tenang. Sebelum salat kurang nyaman, ba'da salat lebih nyaman. Ada perubahan. Ketika ada perubahan itu yang disebut dengan tarawih. Makanya para ulama tidak memperkenalkan nama dengan tahajud dan qiyamul lail karena sudah paham. Tapi yang dipahamkan ini karena tidak setiap yang salat, menyolatkan dia, menunaikan dia salat dengan keadaan yang tenang. Semua paham, tahajud ngerti, qiyamul lail ngerti. Tapi apakah setiap yang tahajud dan qiyamul lail dikerjakan dengan tenang? Makanya yang dipopulerkan tarawihnya bukan ininya supaya kita kerjakan seperti Nabi mengerjakannya. Yang tenang. Jadi jangan sampai Anda sholat, bacaan Anda saja sudah tidak tarawih.